Mbak Bivitri dan Mas Widodo. Jadi ada Bang, Mbak, dan Mas. Ya, tapi ucapannya banyak terhormat. Enggak boleh gitu ya? Terbaik peran narasumber gitu. Oke. Oh, saya lupa. Yang terhormat biasanya gedungnya agak susah kita masukin. Ya, jadi yang terbaik ya. Oke, belum mulai kita mulai garuk-garuk sini. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang punya Bonum ya, Cafe Bonum, Bang Gayek. Kasih tepuk tangan untuk Bang Gayek dulu ya. Atas peran serta beliau, kegiatan kita jadi luar biasa bisa terlaksana ya, dengan segala macam kegiatan. Alhamdulillah jadi jujur gitu. Lalu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang awalnya kita rencanakan jam 2, tetapi karena ada delay pesawat sehingga kita harus mundurkan jadi jam 3. Melihat peserta audiens yang lancar nyanyi, biasanya akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat, nyanyinya salah-salah berarti. Alhamdulillah nih. Mas, sebelum mulai kegiatan kami mohon berkenan Mbak Titik mewakili Meta Juridika. Wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Selamat siang Bang Rocky, Mbak Bibip, Mas Wir, Mas Rian. Terima kasih teman-teman, saya sampaikan atas antusias peserta semua. Jadi kami terpaksa dalam tanda kutip menutup secara paksa begitu, minta panitia tutup aja gitu, karena khawatir iya dari 735 sekian kurang lebih seperti itu. Kemudian karena memang kita memperhatikan betul terkait dengan kenyamanan terutama dan keamanan, maka kemudian teman-teman panitia dengan berat hati untuk memilah dan memilih peserta yang akhirnya bisa mengikuti diskusi pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kembali kepada Bonum Cafe. Terima kasih Pak Gayek yang sudah memfasilitasi dan mensupport kegiatan ini. Tidak lupa teman-teman dari Meta Juridika gitu ya. Dan ini pertemuan dengan Bang Ruki dan Pak Bibip ini sebenarnya ini adalah pertemuan kedua kalinya yang diundang khusus oleh Meta Juridika. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Pertemuan ketiga lagi nggak perlu saya mau Bibip. Iya. Jadi menarik kemudian kenapa diskusi ini harus ada gitu ya, karena kita sama-sama tahu bahwa tahun ini merupakan tahun-tahun yang cukup panas gitu ya, sudah mulai panas hawanya. Beberapa calon gitu ya untuk yang memegang kekuasaan tertinggi sudah ada yang mendaftar dan lain sebagainya. Kemudian pada siang hari ini kita akan berdiskusi gitu dengan tema masa depan demokrasi. Nah, jadi demokratisasi di Indonesia kemudian kita tidak bisa samakan dengan proses demokrasi di negara lain karena memang perbedaan struktur politik kekuasaan, kemudian perbedaan struktur sosial serta budaya di masing-masing negara. Nah, hari ini kita akan berbicara secara khusus bagaimana masa depan gitu ya. Bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi hangat dan teman-teman yang yang ada di sini tetap hangat gitu ya, meskipun isi kepala boleh panas tapi suasana mudah-mudahan akan selalu tercipta dengan hangat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati diskusi dan selamat sore. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Siti. Teman-teman semua, seperti yang disampaikan oleh Mbak Titin tadi, memang suasana politik sudah makin hangat. Mbak Bivitri udah kayak coach sepak bola gitu ya. Kalau kita lihat prediksinya itu dikit banget yang melenceng. Kalau jadi coach U19 nih kayaknya bakal lebih U35. Oh, U35. Iya. Dan statement-statement menarik memang yang perlu kita perhatikan bahwa hari ini kita berdiskusi ya, walaupun memang ada yang menyatakan kita tidak boleh terbawa suasana oleh siapa dan karena apa. Kita hadir di sini memang niat kita hadir untuk berdiskusi, maka terbuka ruang untuk siapapun ya. Alhamdulillah hadir di sini banyak teman-teman, ada yang mahasiswa, ada yang pengajar, ada yang pengacara. Saya melihat juga teman-teman ada dari teman-teman legislatif, ya ada teman-teman polisian yang hadir. Ampi saya belum ya. Di Jakarta calon wakil presiden. Oh, si calon wakil presiden. Oke, teman-teman semua, jadi kita akan mulai diskusi. Setengah jam pertama akan kita coba buka dengan segmen-segmen dari para narasumber. Setelah itu kami akan membuka ruang kepada kita untuk bertanya, ya. Dan waktu kita hanya sangat terbatas. Kita hanya sampai jam 5.20 saja, sehingga itu adalah waktu kita berakhir. Sebelum mulai, kalau biasanya diskusi moderator minta di akhir itu adalah kalimat penutup. Saya mungkin minta kalimat pembuka dulu, satu kalimat saja. Kalau ada yang nanya demokrasi di Indonesia, mungkin masing-masing narasumber jawabnya apa? Satu kalimat saja. Mulai dari Bang Rocky. Innalillahi wa inna ilaihi. Suram. Satu kata-kata yang nyakitin. Walaupun benar ditanya kalimat tadi masih ada. Saya melanjutkan Pak Bibit ya. Sesuram masa depan kita ya. Oke, jadi ada prediksi kematian atau memang sudah kematian? Ya, karena alhamdulillah kita kembali kepada Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin ke Mas Widodo dulu. Mas Wid, kalau kita lihat demokrasi yang suram di ke depan berarti 2024 mungkin ya, atau mungkin ada pandangan yang lebih jauh tentang keadaan kita gitu, khususnya kita mungkin kalau Mbak Bibi sama Bang Rocky ibu kota dekat ya dipandang, kita mandangnya dari agak jauh, dari agak pinggir, dari kepulauan. Demokrasi ke depan ini seperti apa? Ya. Sebelum ke situ saya juga heran ya sama kawan-kawan panitia, terutama Om Farhan yang duduk di situ. Kenapa kok milih judul masa depan demokrasi? Padahal masa depan kita sendiri juga susah. Kok malah lebih sibuk memikirkan masa depan demokrasi? Paradoks ya. Itu dulu, mungkin Mas Farhan ini yang harus ditonton untuk menjelaskan soal masa depan demokrasi. Iya, jadi demokrasi itu sebagaimana sistem monarki, sistem teokrasi, tentu tidak ada yang permanen. Apalagi kalau kita lihat usia demokrasi itu sudah terbit, sudah eksis 5 abad sebelum Masehi. Tetapi hingga sekarang masih relevan. Walaupun saya melihat demokrasi sekarang ini sedang sakit berat, tetapi demokrasi tidak merasa dirinya sakit seperti penderita diabetes. Makannya enak, tidurnya nyaman, pulas. Ya seperti itu. Jadi ya kalau kita lihat misalnya
ya sekarang sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Tampaknya kita nanti juga perlu mempertanyakan apakah demokrasi punya masa depan atau ini hanya khayalan Mas atau Om Farhan. Terima kasih. Oke, pasti kita punya masa depan atau tidak. Jangan-jangan first step setelah dari ruangan ini yang dibilang Bang Rocky nanti. Saya ke Mbak Bibip. Kalimat kata suram tadi itu apakah memang karena dekat banget dengan karena tinggal di Jakarta, dekat aroma kan biasanya yang paling parah kalau kita ngelihat masih mending ya, tapi kalau sudah sampai aromanya masuk, aroma kesuraman itu masuk, biasanya kan sudah benar-benar gitu kayak gitu. Atau seperti apa pandangan tentang demokrasi gitu? Kalau saya selalu ingin membicarakan demokrasi berbarengan dengan negara hukum. Karena ibaratnya kalau misalnya Bang Rocky demokrasi, Mas Widodo negara hukum. Kalau misalnya kita berbicara legislatif eksekutif, ruangnya ruang keterwakilan, mungkin kita bisa protes soal keputusan-keputusan politik yang lebih mengutamakan mayoritas, misalnya hal seperti itu. Tapi aspek negara hukum akan menjadi pagarnya. Karena aspek negara hukum akan berbicara soal pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Nah, yang kita lihat belakangan ini, yang negara hukum lagi dirusak juga. Yang paling baru tentu saja Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang suram tuh sebenarnya belakangan ini kita harusnya, jadi bukan saya sendiri, kita wajar sekali dan menurut saya memang harusnya merasa terpukul dan marah ya sekali, karena sebenarnya demokrasi kita sudah mulai berantakannya sudah lama, tapi sekarang seakan-akan semakin diperburuk situasinya dengan negara hukumnya juga dihancurkan. Kita lihat belakangan ini, terutama baru hari Senin kemarin, bagaimana Mahkamah Konstitusi dibawa juga ke ruang pertarungan politik. Padahal seharusnya bagian negara hukum itu semua bangunannya, terutama Mahkamah Konstitusi, tapi juga negara hukum dalam konteks yang besar ya, kepolisiannya sudah juga dibawa ke tengah arena politik, Mahkamah Agungnya dibawa juga ke arena politik, kejaksaannya juga pasti Ibu dan Bapak kawan-kawan juga paham. Tapi yang paling parah yang saya kira sudah jadi puncak adalah Mahkamah Konstitusi juga sudah dibawa ke tengah ruangan politiknya. Dan saya selalu mengibaratkan kalau kita tadi gara-gara nyebut 35 U19 ya, kalau main bola itu ibaratnya sekarang kita nggak punya wasit. Wasitnya sudah jadi pemain. MK sekarang kalau main bola itu sudah menjadi pemain ke-12. Dia bukan wasit lagi yang harusnya netral. Nah itu yang menurut saya bikin saya tadi cepat sekali menjawab pertanyaan Rian. Memang suram ini sekarang. Kalau dulu kita masih bisa bicarakan begini ya perbaikannya, banyak sekali yang barangkali bagian-bagian tertentu yang bisa kita rapikan. Tapi belakangan ini seakan-akan cara kita berpolitik itu rusak betul. Jadi dan dirusaknya secara sengaja, sekedar untuk meraih kekuasaan menjelang 2024. Jadi yang sebenarnya merusak, membuat suram demokrasi dan negara hukum kita adalah para aktor politik formal. Makanya ada banyak kan kajiannya soal pembajakan demokrasi itu biasanya dari dalam sama. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kan juga seperti itu. Ini bukan orang yang merusak dari luar. Ini hakim-hakimnya sendiri yang membuat kubangan sendiri buat kubangan lumpur buat dirinya sendiri. Nah itu gambaran saya Rian awal. Baik, terima kasih. Kita main bola berarti nggak mungkin diakui FIFA ya. Kalau Indonesia mainnya nggak punya wasit. Jadi diberantakan ya. Struktur politiknya itu seolah-olah berantakan. Bang Rocky tadi segmennya innalillahi. Apakah ada yang sudah mati atau memang akan ada yang innalillahi yang sudah dilihat dari perspektif bangunan-bangunan demokrasi yang memang sudah ada di khususnya di Indonesia saat ini? Dulu ya. Karena
Yang berguna sekarang air putih bukan air langka. Apalagi konferensi pers. Saya sesak napas. Jadi Anda bayangkan, kita bicara tentang demokrasi yang merupakan kumpulan dari aktivitas publik. Entah dia reason publik, entah dia kecemasan publik, entah dia kemarahan publik, tapi semuanya berhubungan dengan the public gitu. Dan satu definisi dari demokrasi adalah the government of reason, so the government by the people. Jadi demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Coba kita uji dua unsur itu, akalnya nggak ada, orangnya adalah bocah-bocah ini. Jadi itu dilema kita. Ada seorang bocah menelpon suami dari tantenya supaya kakaknya diloloskan jadi cawapres berdasarkan perintah bapaknya. Saya nggak bilang paman, saya bilang suami dari tantenya. Jadi dua unsur tadi di mana? Reasonnya di mana? Publiknya di mana? Jadi pembatalan itu terjadi karena tidak ada lagi namanya bonum komune itu tuh, namanya kemaslahatan bersama. Jadi namanya bonum ya. Bonum komune nggak ada. Yang ada bonum family, bonum keluarga, komuninya hilang itu. Jadi kesejahteraan keluarga dijadikan alasan untuk mengubur demokrasi. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi lebih dari itu, kita bongkar dulu siapa yang kita anggap bisa menyelamatkan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita masih kasih semacam sinyal bahwa ada di situ teman kita, namanya Saldi Isra. Tapi jangan lupa, Saldi Isra udah berkali-kali mengucapkan dissenting opinion. Kan begitu kan? Tetapi skornya sudah ditentukan tadi oleh hakim, yaitu 5-4, 6-3, terus begitu kan. Masa Saldi Isra tidak mengerti bahwa dia hanya diumpankan di situ sebagai penggoda, sebagai devil's advocate, sebagai tukang dissenting opinion yang nggak mungkin mempengaruhi final conclusion. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mesti berpikir juga supaya fair. Kalau Saldi Isra yang kita anggap sebagai dissenting opinion di situ, yang mestinya cukup satu kali dissenting opinion nggak diperlukan, kan dia berhenti dong dari situ. Ini 3 kali, artinya kita mesti curiga dengan kecemasan akademis, saya bukan personal, bahwa dibutuhkan orang seperti Saldi Isra supaya tidak dianggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu didesain. Kami mengatakan kadang-kadang dissenting opinion, lalu saat itu biasanya dissenting opinion. Jadi bahkan Saldi Isra masuk di dalam jebakan hegemoni yang saya sebut tadi bonum keluarga. Itu intinya tuh. Kita mau fair bongkar ini. Tentu Saldi Isra nggak bisa kita curigai bahwa dia agennya istana walaupun dia diangkat, dan dia ada diangkat oleh presiden kan. Tetapi itu yang memungkinkan kita merasa bahwa artinya bahkan orang yang kita anggap baik pun nggak ngerti bahwa dia itu dibuat baik oleh yang buruk, diumpankan di situ. Itu kondisinya begitu. Jadi sekali lagi ini sebagai pengantar untuk menambah panas situasi, bahwa kemampuan kita untuk melihat dari awal potensi presiden mengatur semua hal itu dari awal udah ada. Bayangkan misalnya kalau hari-hari ini presiden bingung mau ngapain. Artinya dari awal dia tidak mengerti bahwa demokrasi ada the government of reason, so the government by the people. Dia kehilangan reason, bukan kehilangan, memang nggak ada dari awal. Nah itu sekarang dia dimakan oleh suasana sehingga dia bingung mau ngapain. Dan suasana yang uncertainties, yang penuh dengan uncertainties ini memungkinkan semua orang menganggap mungkin dalam 1 hari akan ada kecelakaan. Kita berharap kecelakaan itu tidak disebabkan oleh diskusi hari ini. Kalau hari ini yang dicari saya. Berarti ini seolah ada
yang memang karang yang sudah dibentuk. Jadi kita mau lari kemana-mana ke betul ke situ Ya, ini tidak kita maksud. Dari awal kisahnya sudah selesai. Mau ada saat di Isra, Denny, Indrayana, segala macam di sini. Rocky Gerung enggak saya tetap tahu kan yang saya terima. Saya ada di atas permainan ini. Saya meta yuridika. Karena itu saya anggap cuma ada satu Widodo yang beruntung. Saya nggak sebut nama depannya ya. Untuk nama depannya gelar ya. Ada yang nggak pakai. Kalau kita lihat dalam Cek man.